Halo semuanya. Bertemu lagi di Sekolah Catur Bida Aditama Malang. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang nama-nama buah catur dan nama-nama petak catur. Pada pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana buah catur tersebut bergerak atau melangkah. Kita akan mulai dengan yang paling mudah yaitu benteng. Lihat ada benteng putih di atas papan catur. Benteng ini dapat bergerak ke 4 penjuru papan. Benteng bergerak seperti garis lurus, dia bisa melangkah ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Benteng dapat pergi ke petak manapun yang ditandai dengan tanda hijau plus. Maka dalam hal ini total ada 14 petak, atau dengan kata lain benteng bisa bergerak dengan 14 kemungkinan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Contoh membuat rencana langkah. Benteng putih ingin menuju ke petak yang bertanda hijau. Maka dia bisa melangkah dulu ke petak G4, baru kemudian ke petak G2. Bisa juga bentengnya melangkah ke petak C2 dulu, baru kemudian ke petak G2. Jadi di sini benteng memiliki dua pilihan rute untuk menuju petak G2, yaitu melalui petak G4 terlebih dahulu, dan bisa juga melalui petak C2 terlebih dahulu. Cara jalan gajah. Gajah putih dapat bergerak ke seluruh penjuru papan. Gajah bergerak secara diagonal, ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Gajah dapat pergi ke petak manapun yang ditandai dengan tanda hijau plus. Maka dalam hal ini terdapat ada 13 kemungkinan langkah yang bisa dibuat oleh gajah putih. Sepasang gajah. Setiap pemain memiliki sepasang gajah. Kedua gajah ini berada di kotak yang berbeda. Ada satu gajah berada di petak putih dan gajah lainnya berada di petak hitam. Para gajah tidak akan pernah saling menghalangi. Mereka selalu bergerak melewati satu sama lain. Gajah putih akan selalu bergerak di petak putih dan gajah hitam akan selalu bergerak di petak hitam. Contoh membuat rencana langkah. Gajah hitam ingin menuju ke petak yang bertanda hijau atau petak H2. Maka dia bisa melangkah dulu ke petak C7, baru kemudian melangkah ke petak H2. Sebenarnya ada banyak rute untuk menuju petak H2, tetapi melalui petak C7 adalah rute yang paling cepat. Cara jalan menteri. Menteri disebut sebagai buah catur yang paling kuat. Dan dia memang pantas menyandangnya, karena kemampuan melangkahnya yang luar biasa. Menteri bisa melakukan banyak hal. Ia bisa bergerak seperti benteng, yaitu dalam garis lurus ke segala arah. Dan juga bisa bergerak seperti gajah, yaitu secara diagonal ke segala arah. Jadi boleh dikata menteri adalah gabungan antara benteng dan gajah. Menteri bisa bergerak ke semua kotak yang ditandai dengan tanda hijau plus. Jumlahnya ada 27. Sangat luar biasa bukan? Contoh membuat rencana langkah. Menteri hitam ingin menuju ke tanda hijau atau petak A1. Sangat mudah bagi menteri untuk menuju petak tersebut. Dia bisa menuju ke petak A1 dengan 6 rute. Pertama bisa melalui petak A6, kedua bisa melalui petak A3, ketiga bisa melalui petak D4, keempat bisa melalui petak D1, kelima bisa melalui petak E5, dan yang keenam dia bisa melalui petak F6. Sungguh-sungguh luar biasa kemampuan menteri ini. Maka sangatlah pantas jika dia dijuluki sebagai buah catur yang paling kuat. Cara jalan kuda. Bagi yang baru belajar catur, langkah kuda adalah langkah buah catur yang paling sulit. Kuda mengambil satu langkah diagonal dan kemudian satu langkah lurus dari kotak tempat ia berdiri. Pada awalnya, ini sedikit rumit. Ia dapat bergerak ke segala arah, tetapi selalu berpindah ke kotak dengan warna yang berbeda dari kotak sebelumnya. Dalam hal ini, ada 8 tanda hijau plus, jadi kuda dapat melakukan 8 gerakan yang berbeda. Cara mengingat langkah kuda. Jika kamu tidak yakin bagaimana kuda bergerak, bayangkan sebuah persegi panjang yang terdiri dari kotak 2x3. Kuda selalu pergi ke kotak terjauh dengan warna berbeda, dan langkahnya seperti membentuk huruf L. Itu berarti jika sekarang kuda berada di petak hitam, maka selanjutnya dia akan ke petak putih. Sebaliknya, jika sekarang kuda berada di petak putih, maka pada langkah selanjutnya dia akan menuju ke petak hitam. Contoh membuat rencana langkah kuda. Kuda putih bermaksud menuju petak bertanda hijau. Maka dia memiliki dua rute. Pertama melalui petak E4 baru kemudian ke petak G5. Kedua dia bisa melalui petak F7 baru kemudian menuju ke petak G5.
Untuk bisa mahir memainkan kuda, kamu butuh porsi latihan lebih banyak dibandingkan dengan buah catur lain. Tapi saya yakin, jika kamu rajin berlatih, pasti kamu akan segera terampil bermain kuda. Oh iya, perlu kamu ingat bahwa kuda adalah satu-satunya buah catur yang bisa melangkah melompati buah catur lain. Dan ini menjadi keistimewaan khusus kuda dalam permainan catur. Cara jalan raja. Raja dapat berpindah hanya satu petak ke segala arah, lurus atau diagonal. Raja dapat pergi ke kotak manapun yang ditandai dengan tanda hijau plus. Jumlahnya ada 8. Catatan penting ketika memainkan raja adalah, dia tidak boleh melangkah ke petak yang dalam serangan lawan. Contoh membuat rencana langkah untuk raja. Raja putih ingin bergerak menuju petak F4. Maka ada 2 rute yang bisa raja ambil. Pertama adalah melalui petak E5, dan yang kedua adalah melalui petak E4. Kesimpulan. Buah catur mana yang paling kuat? Kekuatan dari buah catur sebagian besar ditentukan oleh jumlah hal yang dapat dilakukannya. Menteri dapat melakukan yang paling banyak, jadi masuk akal jika menteri memiliki peringkat tertinggi. Benteng dapat melakukan lebih sedikit, tetapi lebih kuat dari gajah atau kuda. Gajah dapat melakukan lebih banyak daripada kuda, tetapi gajah hanya dapat melakukannya pada petak dengan satu warna. Jadi, gajah dan kuda memiliki nilai yang hampir sama. Ada 2 hal yang penting untuk diingat. Pertama, kuda adalah satu-satunya buah catur yang bisa melangkah. Kedua, raja adalah satu-satunya buah catur yang tidak boleh melangkah ke petak yang berada dalam jangkauan lawan. Demikian pelajaran catur tentang cara jalan buah catur. Teruslah semangat, rajinlah berlatih, dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Terima kasih.